Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan satu dengan saya sendiri Hirmawan Adi Saputra. Selanjutnya ada Nadia Anggun Apriliani. Selanjutnya ada Rinda Jumilia, Afriza Aslam, Vanita Septiani, Teja Bayu Reksa, Inakiana Sagasti, Paradila Putri Sabila, dan yang terakhir Wati Fauziati. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang tahapan-tahapan dan unsur-unsur menyimak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, silakan. Pengertian tahap-tahap dalam menyimak. Tahap-tahap menyimak adalah menerima informasi dari pembicara dan menyusun atau menafsirkan maksud yang terkandung dalam bahan simakan, serta mengapresiasikannya. Menurut para ahli, ada berbagai macam tahapan dalam menyimak. Saya Nadia Anggun Apriliani. Saya di sini akan membacakan pendapat menurut Ruth G. Stickline dalam pengamatan terhadap siswa sekolah dasar. Dan Anderson mengemukakan 8 tahapan menyimak, yaitu 1. Menyimak berkala. 2. Menyimak dengan perhatian dangkal. 3. Setengah menyimak. 4. Menyimak serapan. 5. Menyimak sekali-kali. 6. Menyimak asosiatif. 7. Menyimak dengan reaksi berkala. 8. Menyimak secara seksama. Saya Teja Bayu Reksa. Menurut Han, 1. Isolasi, yaitu pemisahan atau memisahkan. 2. Identifikasi, yaitu menentukan atau menetapkan. 3. Integrasi, penyatuan atau menyatukan. 4. Inspeksi, dituntun untuk mampu memeriksa dan menilai kembali informasi yang kita dapatkan dengan pengetahuan sendiri. 5. Interpretasi, secara aktif mengevaluasi sesuatu yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya sesuai informasi itu. 6. Interpolasi, menyediakan serta memberikan data-data dan ide-ide penunjang dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman kita sendiri agar ketika ada yang menanyakan informasi tersebut, kita tidak kebingungan dalam menyampaikannya. 7. Introspeksi, menilai serta menguji informasi-informasi baru yang didapatkan agar bisa menerapkan dan melakukan pada keadaan maupun situasi kita sendiri. Sehubungan dengan menyimak sebagai suatu proses, para ahli umumnya sependapat bahwa menyimak adalah suatu kegiatan yang memerlukan proses. Menurut Logan dan kawan-kawan, pada Taringan 1986 membagi menyimak menjadi 3 aspek, yaitu comprehending, memahami, interpreting, menginterpretasikan, dan evaluating, menilai atau mengevaluasi. Selanjutnya, menurut Logan dan kawan-kawan, pada 1972 membagi menyimak menjadi 4 aspek, yaitu hearing, mendengar, understanding, memahami, evaluating, menilai, dan yang terakhir responding, mereaksi. Saya Rinda Jumilia. Selanjutnya, ahli lain yaitu Morris pada tahun 1964 membagi proses menyimak menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama hearing, yang berarti mendengar, yang kedua attention, yang berarti perhatian, yang ketiga perception, yang berarti menafsirkan, yang keempat evaluation, yang berarti menilai, yang kelima respon atau reaction, yang berarti mereaksi. Nama saya Paradila Putri Sabila, nomor NPM 201204005. Penjelasan tahap-tahap menyimak dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap mendengar. Pada tahap ini, penyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran-ujaran atau pembicaraannya. Kedua, tahap memahami. Setelah ujaran-ujaran itu masuk ke telinga, maka penyimak berusaha untuk memahami isi dari ujaran atau pembicaraan tersebut. Caranya dengan mengolah bunyi-bunyi bahasa menjadi satuan bahasa yang bermakna. Tahap menginterpretasi. Setelah penyimak paham apa dari maksud pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara, maka selanjutnya penyimak berusaha untuk menafsirkan makna tersebut. Apakah makna dari ujaran-ujaran itu bersifat tersurat langsung, ataukah ada makna yang tersirat dalam ujaran-ujaran tersebut? Jelasnya, penyimak haruslah paham maksud yang terkandung di dalam pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara.
4. Tahap evaluasi. Tahap interpretasi atau menafsirkan dilanjutkan dengan tahap menilai atau mengevaluasi. Penyimak yang baik tidak asal menerima apa-apa yang disimaknya, tetapi dia akan menilai di mana keunggulan dan kelemahan, kebaikan dan kekurangan sang pembicara, sehingga pesan, gagasan, atau pendapat pembicara dianggapnya pantas untuk diterima atau harus ditolaknya. 5. Tahap menanggapi. Tahap menanggapi merupakan tahapan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Di sini, penyimak mulai menggunakan kesempatan untuk berganti peran dengan pembicara pada tahap ini. Penyimak mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Penyimak akan mengatakan setuju atau tidak setuju atas isi pembicaraan yang diujarkan pembicara. Michael Ross menuliskan bahwa seorang penyimak harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, membedakan bunyi-bunyi. Yang kedua, membentuk suku-suku kata menjadi kata. Yang ketiga, mengidentifikasi kelompok-kelompok kata. Yang keempat, mengidentifikasi unsur-unsur pragmatik seperti ekspresi, teman bicara, tempat, waktu, dan tujuan. Yang kelima, memperhatikan aspek-aspek linguistik dan paralinguistik seperti intonasi atau tekanan, dan aspek-aspek di luar linguistik. Keenam, memanfaatkan pengetahuan yang telah dimiliki yang berhubungan dengan isi ujaran yang sedang disimak, sehingga dapat memprediksi dan menangkap makna dengan tepat. Dan yang terakhir adalah memahami kata-kata dan gagasan atau ide-ide pokok yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang setelah mendengarkan presentasi kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.